Nyok kita nonton Pokarla. Nyok. Tamu Mpok kali ini adalah salah satu insan PNM yang dipercaya untuk memperkuat karakter PNM cabang Lamongan. Bapak Anang Fatur Rahman berkarir di PNM hampir lebih dari 14 tahun, membuatnya memahami banyak karakter dari sumber daya manusia yang ada di berbagai cabang PNM. Dari pengalamannya itulah, Pak Anang ingin menciptakan insan di PNM Lamongan yang punya karakter yang sama dengan moto kotanya, yaitu Megilan, yang artinya luar biasa. Inilah obrolan eksklusif Pokarla bersama Bapak Anang Fatur Rahman, pimpinan cabang PNM Lamongan. Hai Sobat PKU, kembali lagi di Pokarla, podcast Mekar Ulang. Hari ini Mpok lagi main ke salah satu kota yang punya makanan khas, yaitu soto. Dan kota ini tuh punya semboyan atau moto, yaitu Megilan. Nah, kira-kira kalian tahu nggak Mpok lagi di kota mana? Mana lagi kalau bukan Lamongan. Jadi hari ini Mpok akan ngobrol bareng dengan Bapak Anang Fatur Rahman, yaitu pimpinan cabang PNM Lamongan. Halo Pak Anang. Halo, Apa kabarnya, Pak? Hari ini Pak. sehat? Sehat, kabar luar biasa. Pak. Kalau misalkan Bapak kabarnya baik, kalau kabar PNM cabang Lamongan sendiri gimana nih Pak? Luar biasa. Luar biasa. Semangat ya Pak, ya, Ya. PNM di sini semuanya ya. Harus. Bapak. Siap. Mpok dengar nih, Mpok dapat info katanya Bapak itu sudah berkarir di PNM itu kurang lebih 14 tahun, betul ya Pak? Kurang lebih ya. Kurang lebih Ya. Nah, tapi Bapak mungkin punya keinginan nggak Pak, keinginan tersendiri? Bapak tuh inginnya berada di PNM, berkarir di PNM itu sampai PNM menjadi seperti apa gitu Pak? Kalau harapan tentu inginnya sampai PNM itu sepanjang dibutuhkan oleh pemerintah dan sepanjang saya mampu untuk memberi yang terbaik untuk PNM. Amin ya Pak. Nah, untuk mencapai keinginan-keinginan Bapak itu kira-kira Bapak mau berkarir di PNM ini sampai usia berapa gitu Pak? Kira-kira mungkin berapa tahun lagi targetnya gitu Pak? Ya tentu sampai di pensiun gitu Oh, ya. sampai pensiun. Ya, Pengennya selama selama dibutuhkan mungkin gitu ya. ya, Pak. Selama dibutuhkan oleh PNM, insan PNM harus selalu siap gitu. Betul, betul sekali. Nah, tapi katanya PNM cabang Lamongan ini punya tagline khusus tersendiri ya Pak. Mungkin bisa dikasih tahu, dikabarin ke Sobat PKU yang ada di rumah, apa tuh Pak tagline-nya dan mungkin maknanya apa Pak? Iya. Kalau awal sebelum kita menjadi satu antara lini bisnis Ulam dan lini bisnis Mekar, kita punya tagline itu Megilan Sejahtera gitu ya. Megilan Sejahtera. Jadi, apa itu artinya Pak? Megilan itu kalau bahasa orang Lamongan itu katakanlah itu di atas istimewa ya. Jadi sudah sangat luar biasa. Luar biasa. Ya, ketika sudah begitu harapannya bisa memberikan kesejahteraan Untuk baik semua karyawan maupun nasabah. nasabahnya Oh, keren. serta lingkungan yang selama ini berinteraksi dengan PNM. Tetapi setelah kita menjadi satu antara Ulam dan Mekar, kita punya tagline baru. Oh, baru ini Pak. Ya, Dari tahun berapa nih Pak yang baru? mulai tahun kemarin. Oh, baru tahun Ya. kemarin dibikin lagi tagline Ya, apa Pak yang kita baru? sepakati bareng-bareng never ending learning. Never gitu. ending learning. Artinya adalah Nggak pernah berhenti untuk belajar, betul begitu. sekali. Jadi karena kita dimanapun kita bekerja, kita sama-sama bekerja ya Pak, karyawan, pimpinan, bahkan nasabah pun juga sama-sama belajar gitu ya Pak. Betul, betul. Karena kita selalu belajar untuk memberi yang terbaik dan selalu belajar untuk mengerti apa kebutuhan nasabah kita. Gitu. Keren nih, Pol ini Pak Anang nih. Tapi nih Pak, kan udah berkarir lama ya Pak. 14 tahun tuh bukan waktu yang sebentar ya Pak. Tapi Bapak mungkin sebelum di Lamongan, sebelum menjadi pimpinan cabang juga pernah berkarir di PNM cabang mana aja Pak? Dan mungkin saat itu di posisinya sebagai apa Pak? Kalau di flashback sejarah awal masuk, saya masuk itu tahun 2009. 2009. Itu diberikan amanah menjadi manajer unit saat itu masih ya. Langsung manajer
manajer unit ulam Wow. di daerah sebelahnya Lamongan tapi agak selatan, namanya Tulungagung. Tulungagung. Ya. Oke. Sampai dengan 2010, jadi awal 2011 di Provinsi Jawa Timur itu terjadi pemecahan cabang. Yang awalnya satu provinsi ada satu cabang PNM, di tahun itu pecah menjadi 2 cabang, yaitu cabang Surabaya dan cabang Kediri. Itu pas di Itu awal itu ya. betul 2011 diamanahkan menjadi kepala supervisi saat itu Kepala supervisi di cabang Kediri. Cabang Kediri. Betul. Berarti habis dari Tulungagung geser ke Kediri. Kediri. Setelah dari Kediri kemana lagi, Pak? Kemudian bergeser menjadi klaster manajer Nganjuk. Di tahun 2013 itu mendapat kesempatan menjadi wakil pemimpin cabang bisnis cabang Lampung. Oh, Lampung. Berarti Ya. sempat ke Sumatera. Iya, Terus di balik tahun lagi 2013. Terus di tahun 2014-15 mendapatkan kesempatan lagi dipercaya sebagai pemimpin cabang Jambi. Oh, masih di Sumatera berarti? Ya, masih di Sumatera. Kemudian di 2015 sampai dengan 2017 itu sempat berkarir di kantor pusat. Pak, untuk di Jakarta, Pak? Betul, menjadi Kabak PBU 1 saat itu. Oh, oke. Terus 2017 mendapatkan kesempatan lagi ke cabang, yaitu pemimpin cabang Yogyakarta Jadi sebelum Bapak menjadi pimpinan cabang di Lamongan, pernah menjadi pimpinan cabang juga di tapi- Jakarta. Terus setelah di Yogyakarta 2018 menjadi pemimpin cabang Malang. Habis dari Jogja ternyata nggak langsung ke Lamongan, masih ke Malang. Ke Malang. Nah, baru Juni tahun 2022 kemarin diamanahkan lagi menjadi pemimpin cabang Lamongan. Oh, berarti menjadi pimpinan cabang di Lamongan ini bahkan belum mencapai 1 tahun ya, Pak? Belum. Baru banget ya. Jadi Iya. masih dalam proses adaptasi dan berkenalan juga dengan insan PNM yang ada di Iya, sini, gitu ya, Pak. betul, Wah, betul. Jadi cukup banyak ternyata cabang PNM yang udah Bapak geluti gitu ya, yang posisinya itu Bapak emban. Tapi di antara semua pengalaman itu kira-kira di kota mana dan di posisi apa yang menurut Bapak yang pengalamannya paling menantang, Pak? Menurut saya hampir semua yang pernah saya lalui itu memberi warna ya. Jadi masing-masing daerah, masing-masing cabang itu punya kekhususan gitu ya. Dan semuanya punya kesan menurut saya. Terutama saat ini di cabang Lamongan. Jadi cabang Lamongan ini kekhususannya adalah orang-orang sini itu punya pride terhadap apa namanya kelokalannya di sini gitu ya. Bahwa orang sini itu masih orisinil gitu, original gitu orang sini itu. Aktivitasnya itu semuanya apa namanya karena dari apa yang mereka niatkan mau kerjakan. Dan di masing-masing itu tentu tujuannya dari apa yang kita kerjakan ya ingin memberi kontribusi yang lebih untuk masyarakat sekitar gitu ya. Khususnya untuk Lamongan ini memang komunikasi kita dengan stakeholder ya, pemerintah daerah setempat, instansi-instansi terkait gitu, sesama pelaku usaha mikro itu sangat guyup gitu ya, orang sini tuh bilang itu. Jadi sangat Jadi deket bahu banget. membahu, Betul, bersama, betul. gotong royong gitu ya, Betul, Pak? betul, betul. Berarti memang di setiap daerah yang sudah pernah Bapak datangi pastinya ada plus minusnya tersendiri gitu ya, Pak? Iya, Cuma betul. memang sekarang fokusnya di Lamongan ya, Pak? Iya, iya. Tapi Mpok dapat fakta unik nih, Pak. Katanya itu Lamongan ternyata cakupan wilayahnya itu cukup luas ya, Pak? Ada 4 wilayah ya? Betul. Kalau nggak salah Bojonegoro, Lamongan, Gresik, dan Tuban. Tuban. Betul ya? Wah, Betul. itu kan cakupan wilayah yang luas itu pasti ada susahnya mengaturnya gitu. Nah, tapi bagaimana cara Bapak untuk mengelola keempat wilayah ini dengan baik, Pak? Iya. Tentu yang pertama adalah kami di cabang Lamongan sendiri, seluruh tim itu punya keinginan ya, punya keinginan memberikan apa namanya kemampuan yang kita punya kepada seluruh wilayah kerja kita. Kalau ulam kita memang tersebar di Lamongan, Tuban dan sebagian Bojonegoro.
Kalau mekarnya kita ada di Lamongan dan Gresik. Jadi wilayah kerja kita memang teriris gitu. Nah, karakter masing-masing itu juga berbeda-beda. Pastinya ya Pak. Bojonegoro dengan kekhususan hasil bumi dan hutannya gitu ya. Kemudian Tuban dengan hasil laut, Lamongan sendiri juga hasil pertanian dan laut, sementara Gresik itu yang daerah industri. Jadi saya makanya kenapa meng-create tagline di 2022 kemarin Never Ending Learning itu karena itu tadi khasanah dari wilayah kerja ini yang cukup berbeda-beda gitu menuntut kita harus mau dan mampu belajar terus. Belajar dan mengerti kalau misalkan adanya perbedaan di antar wilayah gitu. Betul, betul. Nah, tapi kesulitannya apa Pak yang pernah Bapak temui saat mengelola keempat wilayah ini? Mungkin apakah pernah ada pengalaman satu wilayah dengan wilayah lainnya bertabrakan atau gimana? Kalau dibilang kesulitan, saya mungkin bukan menyebutnya kesulitan ya, tapi lebih ke tantangan barangkali ya. Dan itu yang membuat saya punya energi lebih gitu ya, karena memang ketika habis ngobrol dengan pelaku usaha di Gresik itu habis itu kita geser ke Lamongan atau geser ke Tuban, itu tentu butuh penyikapan yang berbeda. Betul. Jadi yang memang kita kerjakan adalah tidak keluar dari apa yang dipunya oleh PNM sendiri, core value-nya yaitu ilmu padi gitu ya. Yang penting kita itu kerjanya ikhlas, tentu apa yang akan kita kerjakan ini nanti mengalir dengan sendirinya. Jadi amanah. Ya, jadi tantangannya itu justru menjadi energi lebih. Ya, bagaimana menyemangatkan diri sendiri juga ya Pak, betul, untuk semakin betul. berkembang juga tentunya. Betul. Untuk nasabah pastinya ya Pak. Ya, karena karakteristik teman-teman Gresik dengan daerah industrinya, kemudian Lamongan dengan ikan dan hasil buminya, pertanian khususnya gitu ya, kemudian Tuban dengan hasil lautnya, Bojonegoro sendiri meskipun kita cuman irisan begitu itu dengan hasil bumi dan hasil hutannya begitu. Dan itu yang membuat diskusi kita di cabang itu dengan teman-teman yang ada di lapangan itu selalu improve gitu ya. Selalu iya, betul. Bahas mungkin selalu berbeda gitu ya. Betul. Perbedaan tadi di antar wilayahnya gitu. Iya, ya itu yang menyemangati kita kok. Jadi supaya apa yang kita kerjakan ini dari waktu ke waktu, dari perjalanan bulan ke bulan itu selalu punya energi lebih gitu. Menjadi berkah juga betul, ya Pak. Betul. Nah, pastinya kan kalau tadi banyak ya Pak, cakupannya 4 wilayah. Pastinya kan ada potensi nasabah di masing-masing wilayahnya ya Pak, betul? Ataupun kearifan lokalnya gitu. Nah, kira-kira dari 4 wilayah itu potensi nasabah yang bisa diangkat apa aja? Kalau untuk Lamongan sendiri itu memang punya kekhususan tadi sudah disampaikan ya, di mana-mana kalau ada soto dan lalapan itu pasti orang Lamongan gitu ya. Tapi saya juga baru tahu ketika masuk ke cabang Lamongan di sini punya kekhususan itu makanan namanya nasi boran. Nasi boran. Ya, itu yang memang khasnya orang Lamongan gitu. Bedanya apa Pak sama nasi biasa Pak? Kalau diungkapkan dengan kata-kata memang karena saya juga bukan ahli masak gitu ya, tapi kekhususan dari ramuan rempahnya mungkin ya. Jadi di situ ada semacam kayak gabungan antara kuah dan sambal begitu, yang bahasa milenial sekarang itu sangat menggigit gitu. Pedasnya itu pedas gimana gitu ya. Mbok jadi nggak sabar, nanti mau coba kayaknya. Iya boleh silakan. Ya. Buat sobat PKU juga jangan lupa kalau mampir ke Lamongan cobain nasi boran. Nasi boran gitu ya. Lamongan ya? Betul. Gresik mungkin dengan makanan pudaknya ya. Itu juga begitu. Jadi itu ada kekhususannya, jajanan yang dibungkus dengan daun jagung gitu ya. Itu yang mungkin secara khusus ramuannya juga sudah dari turun temurun. Jadi kalau orang main ke Gresik itu pasti harus bawa oleh-oleh namanya pudak gitu. Kemudian ada lagi sebenarnya kalau di Lamongan itu otak-otak bandeng, olahan bandeng. Kalau di sini simbolnya Lamongan ini kan
ikan begitu, tapi di tengah kota Lamongan itu ada tugu namanya bandeng lele. Tugu Bandeng. Ya, di sini memang itu khas olahannya sini. Biar Empok juga tahu Sobat PKU. Betul. Tuban sendiri juga begitu, hasil ikan. Hasil ikan. Betul, hasil ikan. Karena mungkin sudah dekat dengan laut juga. Iya, iya, kan di situ ada pelabuhan yang memang dipakai untuk para nelayan itu bersandar serta kapal-kapal barang gitu ya. Oh, di Tuban. Nah, kalau misalkan sekarang kita ngomong tentang SDM, insan PNM-nya nih Pak. Kan tadi pastinya untuk mengelola 4 wilayah yang tentunya nggak sedikit dan nggak sempit ya Pak, cukup luas cakupan wilayahnya, itu kan perlu adanya SDM yang tepat. Betul ya Pak? Nah, tapi kalau dari Pak Anang sendiri kira-kira ada nggak Pak? Mungkin tips atau cara atau mungkin kiat-kiat untuk menghasilkan atau membentuk suatu SDM yang agile atau lincah, inovatif, terus profesional, ada nggak Pak? Yang jelas, saya selalu mengajak ya, dimanapun saya itu beraktivitas, itu untuk belajar bareng. Ya, kalau orang Jawa sini bilang itu sinau bareng gitu ya. Nah, tujuannya apa? Supaya dalam kita nanti itu beraktivitas ke depan tentu dibutuhin apa level ya, tidak hanya basic kemudian mengarah ke intermediate kemudian baru expert gitu. Nah, untuk bisa ke tahap intermediate atau expert itu kan dibutuhkan pondasi gitu ya. Ibarat kita mau bikin bangunan begitu, itu sebaik apapun dindingnya, secantik apapun atapnya, kalau pondasinya rapuh itu tidak akan tahan lama gitu. Makanya saya ngajak teman-teman di cabang yang saya pernah aktif di situ untuk belajar bareng. Apa yang dipelajari? Hal-hal dasar yang akan menguatkan kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik ke depan. Jadi untuk teman-teman bisnisnya ya saya minta untuk dasar-dasar bisnisnya gitu ya. Kalau marketing ya apa namanya itu langkah-langkah bagaimana proses pemasaran yang baik. Jadi memang semua insan PNM di Lamongan itu belajar dari basic skill-nya dulu. Betul, gitu. Saya menguatkan dasarnya dulu. Baru nanti bisa memberikan pelayanan yang baik. Betul, untuk karena teman-teman ya, karena teman-teman yang sudah dikerjakan itu hal-hal yang karena itu tadi perubahan arahan dari manajemen itu menuntut kita itu kan cepat beradaptasi. Jadi ketika nanti dasarnya tertinggal itu ya tentu yang kita kerjakan ke depan itu pasti tidak akan sesuai relnya, betul. Kurang kuat gitu. Karena persaingan aktivitas bisnis di luar, kemudian kapasitas SDM, kalau dari teman-teman di pusat kan menyebutnya SDM itu sebagai modal gitu kan human capital. Jadi harus punya dasar yang kuat sehingga itu mencirikan kekhususan cabang Lamongan, sehingga pada saatnya dibutuhkan untuk adaptasi bisa melakukan hal yang lebih begitu, itu tinggal jalan saja. Dan alhamdulillah teman-teman di cabang Lamongan itu cepat beradaptasi itu. Hal-halnya itu ya kita tinggal menyampaikan informasi di awalnya, tolong dikerjakan ini, mereka sudah bisa improve. Sudah bisa improve ya, gitu. Ya. Dari basic skill yang mereka udah punya gitu ya. Betul. Dan dari dasar yang saya minta untuk bagian apapun, entah itu bisnis, apakah itu operasional, apakah itu support, apakah itu remedialnya, saya menekankan dalam mereka itu menguatkan dasar, itu harus memegang yang namanya komunikasi dan koordinasi. Dua hal itu menjadi kunci untuk kita itu bisa kuat. Berarti dua hal itu bisa juga menjadi contoh untuk sobat PKW yang ada di rumah mungkin, ataupun bisa diterapkan oleh cabang-cabang yang lain juga ya Pak, sebagai motivasi gitu ya. Insya Allah. Keren banget di cabang Lamongan. Tapi nih Pak, kan kalau kita tahu ya, kesuksesan suatu perusahaan ataupun suatu organisasi itu kan tidak lepas dari campur tangan pemimpinnya gitu ya Pak. Itu kan sekarang Bapak sudah menjadi pimpinan cabang Lamongan juga nih Pak. Kira-kira gimana cara Bapak untuk menyampaikan atau menerapkan dan mempraktekkan visi misi yang Bapak punya untuk seluruh insan PNM yang ada di Lamongan Pak?
Yang saya kerjakan selama ini, saya tidak pernah sekalipun beraktivitas itu menempatkan saya itu bos mereka, saya itu pimpinan mereka. Tapi saya itu teman belajar mereka. Sehingga dalam proses beraktivitas, mereka itu punya keberanian, sehingga dari kemampuan yang dia punya itu langsung muncul begitu. Itu mengalir begitu ya. Jadi kalau mereka itu tersekat antara pimpinan dengan bawahan atau bos dengan anak buah gitu, mereka itu punya rasa sungkan, rasa ini, sehingga kemampuan sesungguhnya dari si karyawan atau si SDM ini itu akan lambat munculnya. Mungkin tidak produktif gitu ya Pak? Ya, mungkin jadi kesekat-sekat gitu ya, jadi kesekat-sekat. Nah, dan saya selama ini juga berusaha sebenarnya yang melakukan aktivitas real di lapangan itu bukan kami, bukan pimpinan gitu, tapi mereka yang ada di lapangan. Jadi apa yang mereka butuhkan supaya produktif, itulah PR saya untuk saya supportkan ke teman-teman yang ada di lapangan gitu. Berarti kuncinya adalah memperlakukan semuanya itu setara ya Pak, supaya Betul. tidak ada batasan juga Betul. antara satu sama lain saat bekerja terutama ya Pak. Betul. Tapi kalau di luar pekerjaan gimana Pak? Akrab juga sama teman-teman di PNM Pak? Ya, kalau mereka saya sampaikan kalau sudah bukan work hour gitu, bukan jam kerja, ya mereka teman saya. Bahkan saya lebih sering menyebutnya mereka keluarga saya. Karena dalam 24 jam kita aktif di satu tanggal gitu, di satu hari, lebih dari 12 jamnya saya berinteraksi dengan teman-teman. Ya, gitu. Mungkin ngopi bareng. Yes, ngopi bareng, boranan gitu ya. Ngobrol-ngobrol, bahkan kita kadang berkunjung ke keluarganya mereka hanya sebatas say hello. Kebetulan ya, karena silaturahmi itu juga harus dijaga antara sama lain gitu ya Pak. Karena di Lamongan ini keguyupan antar karyawan itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Emang tagline-nya sudah benar-benar bisa terimplementasi gitu Pak, dipraktekkan oleh masing-masing insan PNM yang ada di Lamongan gitu ya Pak. Iya, iya. Jadi kami di cabang pun menyampaikan bahwa user kita di cabang Lamongan itu adalah mereka-mereka yang aktif di unit-unit. Jadi kita itu mensupport teman-teman yang di unit-unit. Jadi sebenarnya kalau prinsip saya, bos saya itu justru anak-anak yang beraktivitas di unit, ya itu. Ya, tapi kan kalau setiap cabang itu pasti punya perbedaannya ya Pak, punya karakternya masing-masing. Nah kalau menurut Pak Anang sendiri, kira-kira karakter di cabang Lamongan itu seperti apa Pak? Atau mungkin Bapak punya cara untuk membuat insan PNM di Lamongan itu punya karakter yang baik kah? Cabang Lamongan itu personnya itu sudah punya karakter ya. Karakter mereka yaitu tadi originalitasnya. Jadi mereka itu dalam beraktivitas itu memang hanya murni mereka ingin memberi yang terbaik. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan dalam proses belajar bareng saya tinggal menguatkan hal dasarnya saja. Karena pada prinsipnya kinerja cabang Lamongan menurut saya cukup bagus, sehingga kalau mereka punya dasar yang lebih bagus, itu aktivitas ke depan itu pasti akan cepat gitu. Karakternya originalitas itu tadi. Jadi berbeda dengan teman-teman di Malang yang di sana heterogen ya, pendatangnya banyak gitu. Di Jogja juga apalagi gitu ya. Di Lampung, di Jambi juga begitu. Nah kalau di sini itu local people-nya masih banyak. Oh, kebanyakan orang lokal. Betul. Jadi masih sedikit mungkin wisatawan yang hadir ke Lamongan gitu ya Pak. Ya, yang terkait dengan arah kerja PNM sendiri yang menghandle mikro dan ultramikro gitu, itu memang guyupnya antara PNM-nya dengan lingkungan nasabah maupun stakeholder di sekitar itu sangat kuat gitu ya. Itu yang menurut saya itu menjadi karakter. Makanya ketika meskipun cabang Lamongan itu tidak termasuk cabang besar di PNM Holding gitu, tetapi saya menyampaikan ke teman-teman di Lamongan bahwa kamu harus punya jiwa dan keinginan yang lebih besar gitu.
meskipun secara size-nya kecil tapi dampaknya harus Harus besar. besar dan luar biasa. Khusus Karena saat bekerja di PNM ya Pak? betul, betul. Dan originalitas itulah yang selama ini saya yakinkan ke teman-teman bahwa kamu ndak boleh minder, kamu ndak boleh merasa kurang, kamu ndak boleh merasa kecil dan terusnya begitu. Karena memang pada akhirnya semuanya belajar gitu ya Pak? Iya, iya. Jadi dalam bersaing dari sisi portofolio pun sudah saya coba aja. Ayo kita ngobrol masalah portofolio dengan cabang yang lebih gede. Cabang Malang, cabang Surabaya, cabang ini. Karena irisan kita dengan cabang Surabaya dan Bojonegoro ini yang mungkin notabene secara karakter juga punya perbedaan. Tapi secara semangat kita harus berbeda tapi yang paling kuat karakternya begitu. Wah, berarti emang keren banget di cabang Lamongan ya. Tadi sudah menciptakan SDM yang unggul lewat sama-sama belajar tadi Betul, ya Pak? betul. Dari hal-hal basic, insan PNM di Lamongan bisa makin berkembang, makin improve skillnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabah-nasabah di PNM, betul ya Pak? Iya, dan saya sih berharap dalam waktu ke depan ini muncul insan-insan PNM itu yang punya kesempatan mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin-pemimpin PNM ke depan. Jadi gitu. lebih berkembang lagi gitu. Ya, harapannya. ya. Nah tadi kan kalau misalkan kita udah berbicara tentang SDM-nya, sekarang kita ke nasabahnya nih Pak. Karena kan kalau kita sudah menciptakan SDM yang unggul, itu kita juga bisa menciptakan dan memberikan pelayanan ke nasabah supaya mereka lebih bisa berkembang dan menjadi UMKM yang naik kelas gitu ya Pak. Iya. Nah Ya. tapi kalau dari cabang sendiri kira-kira punya nggak Pak inovasi, ini bisa dalam bentuk mungkin program dan hal-hal lainnya ya yang diberikan ke nasabah, ada nggak Pak? Sesuai dengan apa yang memang disampaikan oleh teman-teman di pusat gitu, kekhususan PNM dibanding lembaga keuangan lain gitu kan kita punya namanya program pengembangan kapasitas usaha, Ya, PKU. ya PKU. Dengan sekarang ini inovasi-inovasinya gitu ya, ada Mbak Maya, ada Semarak, ada apa. Nah itu selama ini itu yang kita jadikan sebagai booster kepada nasabah kita gitu, khususnya pelaku usaha ultramikro gitu. Kalau ngomongin misalkan kita dijejerin dalam forum untuk ngobrol dengan potensi pasar gitu ya, ditanya pasti berapa bunganya di PNM gitu. Kita tidak pernah tertarik untuk mendiskusikan itu. Kita selalu menyampaikan bahwa kalau nasabah PNM itu punya kesempatan untuk mendapatkan perhatian lebih, mulai pendampingannya, mulai ngobrol dengan jaringan sesama pengusahanya gitu, bahkan sampai dengan kesempatan untuk menjadi seorang mentor gitu ya. Jadi kan dalam proses menyelenggarakan kegiatan namanya PKU yang sekarang ini Mbak Maya yang lagi gencar itu, awalnya kita memang siapa sih yang bisa memberikan materi gitu terkait kekhususan atau kelebihan nasabah itu endorse dari luar gitu. Beberapa waktu ini sudah kita mulai beberapa waktu ini sudah kita mulai nasabah kita sendiri yang mungkin punya kelebihan gitu dan bisa berbagi, sehingga ketika sudah terbentuk komunitas di antara mereka sendiri itu pasti akan lebih kuat dalam menghasilkan produk atau barang-barang yang memang menjadi kekhususannya area Lamongan ini gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan PNM Lamongan itu memberikan ibaratnya pelayanan dalam bentuk apapun, dalam bentuk bantuan modal dan juga program-program gitu ya Pak ke nasabah, betul. jadi bisa lebih berkembang dan nantinya bisa menjadi mentor untuk nasabah-nasabah yang lain gitu ya Pak? Iya. Jadi itu yang sedang kita upayakan, itu memang harusnya nasabah punya kesempatan itu. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan akses modal, kemudian setiap minggu atau setiap bulannya ditarik kembali gitu. Tapi mereka juga harus punya wawasan yang lebih bahwa mereka berkumpul mendiskusikan terkait apa kendala usaha atau peluang apa yang potensinya bisa mereka dapat, itu justru jauh lebih penting, justru lebih kuat
lebih bisa mengembangkan usaha mereka juga gitu Betul, ya Pak? karena dampaknya dari mereka punya keyakinan sehingga ide-ide itu muncul, hal-hal baru akan terciptakan begitu. Keren, berarti inovasinya ini keren banget nih di Lamongan, bisa banget untuk menjadi panutan loh Lamongan nih, keren banget. Nah tapi Pak, kita dari tadi kan udah ngobrol cukup panjang ya Pak, mungkin agak haus nggak sih Pak? Nah, kan kebetulan juga nih Tenggorokan agak kering ini. di sini ada perkebunan sambal Lamongan juga, betul ya Pak? Betul. Ada apa nih Pak, bisa diperkenalkan mungkin Pak? Ya, ini ada minuman corn milk ya, Corn jadi milk, susu susu jagung. jagung. Ya, ini diproduksi oleh salah satu nasabah Mekar, namanya Ibu Dewi. Ibu Devi. Ya, dari Mekar deket ya. Jadi minuman ini memang kombinasi antara serbuk jagung dengan susu yang memang selama ini sudah menjadi nasabah kita, dan ini cocok banget ini kalau diminum di kondisi yang cuacanya panas gitu ya. Maunya yang seger-seger gitu ya Pak. Mungkin betul. boleh Mbok cobain ini Pak? Boleh, Oh, silakan, boleh. silakan. Mungkin, tapi Mbok juga mau nunjukin ke sobat PKW yang ada di rumah. Ini kemasannya tuh lucu banget ya botolnya. Terus di sini juga ada stikernya dan ada perizinannya juga sobat PKW. Betul, Ada betul. Sudah BPOM. Iya, Ini iya. ada kodenya juga. Jadi betul Betul terjamin untuk sobat PKO yang ada di rumah. kalau mau pesan bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Nah sekarang Mbok mau cobain. Iya. Gimana rasanya? Saya juga Oh iya. Karena sudah Kita kering minum ini. dulu, Pak. Sebelum kita lanjut ngobrol lagi. Ini kebetulan juga Mbok lagi mau yang seger-seger. Jadi coba dulu. Ya, silakan, Po. Ya kan? Seger banget. Ada perbedaan susu. dari yang selama ini ada gitu kan? Tapi Anehnya malah jagungnya tuh juga masih berasa-berasa Kuat loh. gitu kan? Iya. Iya. Tapi nggak bikin enak sobat PKO. Jadi buat sobat PKO yang mungkin pecinta susu gitu ya, maksudnya suka minuman-minuman dari susu rasa apapun, wajib cobain punya Ibu Devi nih. Iya. Nasabah PNM Lamongan yang Iya. bisa kalian pesan nanti langsung di nomor di bawah ini aja. Dari Mekar deket. dari Mekar dekat ya Pak. Mungkin Iya, ada Pak. Produk lain Pak yang dari nasabah PNM mungkin ini nih di belakang kita ya, Iya, sudah ada. susunan produk-produk dari Ya. nasabah. Jadi ini Bapak di sini perkenalkan. terlihat gitu ya, yang di atas itu ada songkok. Oh ini Pak. Ya, Songkok. songkoknya ini songkok soga namanya ya. Jadi kekasannya adalah tidak hanya polos, kalau mungkin yang selama ini ada itu kayak dibordir atau apa. Kalau ini digambar pakai tangan Oh gitu. manual, Pak. Ya, Manual. ya. Tapi rapi banget sih Pak itu. Ya, itu Iya. menjadi kekhususan ya di sini. Kemudian yang di bawah itu ada kayak semacam anyaman pandan. Itu apa ya, hal baru yang kita kerjakan bersama para pelaku usaha anyaman pandan. Oh gitu. Jadi selama ini pandan itu kalau di sekitar Tikung, daerah Tikung gitu ya, di dekat Lamongan sini, itu hanya dipakai untuk tiker. tapi selama ini. ada Nah, orang ini rajin. betul. Juga yang adalah nasabah ya Pak. Ya, ini kita improve. Kemarin kita coba datangkan orang asli Lamongan yang sudah aktif di luar Lamongan. Selain dipakai tiker, bisa dipakai apa? Nah, ini salah satunya bisa dipakai untuk tempat tisu. Jadi ini hasil kegiatan PKU kurang lebih ya mungkin 2-3 bulan yang lalu. Oh, Dan baru tapi hasilnya udah sebagus. Ya, ini mereka baru pertama bikin ini. Baru pertama Ini bikin pertama sudah. bikin udah kayak gini. Ya, itu tapi memang Keren perlu ke depan perlu apa ada Improve perbaikan-perbaikan. lagi. Sedang kita inisiasi untuk klaster. Jadi klasterisasi nanti siapa yang nanam juga warga situ pandannya, siapa yang memproduksi juga warga situ pandannya, hasil kerjaannya, kemudian yang mendistribusikan pun juga begitu. Gitu. Tapi kalau songkok dan anyaman ini karya nasabah mana nih Pak? Kalau yang songkok itu ulam dari daerah Gresik gitu. Kemudian kalau yang apa namanya anyaman ini mekar yang di daerah Tikung tadi saya bilang. Mungkin boleh diperkenalkan ke Sobat PKU nih, mungkin karya nasabahnya siapa namanya nih Pak? Iya, kalau songkok soga ini ulam Karambinangun itu Bapak Syambudi ya, namanya Bapak Syambudi ya. Kalau yang anyaman ini Pak? Kalau anyaman ini kelompok usaha dari Mekar Menganti 3, bukan anyamannya ya. Kalau anyaman pandan itu
Mekar Kembang Bahu, Kembang Mekar Bahu. Kembang Bahu. Ya. Nama nasabahnya siapa Pak? Itu kelompok, masih kelompok. Oh, jadi produksinya ini kelompok. Ya, jadi di kelompok itu bagi-bagi tugas gitu. Betul. Kan, jadi ini sampel yang baru kita bikin gitu pada saat kegiatan PKU beberapa waktu kemarin. Jadi ini sedang kita inisiasi karena apa? Mayoritas warga di situ, nasabah kita itu perdagangan. Tapi potensi di sekitar situ itu banyak yang memproduksi anyaman tikar dari pandan. Makanya kita improve-kan supaya bisa jadi itu. Bisa jadi selain tikar, bisa jadi inovasi-inovasi. Ya, itu banyak. Terus kalau yang ini anyaman dari rotan itu juga sedang kita inisiasi, itu nasabah dari Gresik yang Mekar Menganti 3 itu Ibu Siti Rohmah. Ibu Siti Rohmah. Ya, Ibu Siti Rohmahnya sendiri itu sedang kita inisiasi untuk bisa diklasterkan begitu supaya warga sekitar situ nanti bisa membentuk kelompok aktivitas anyaman yang kedepannya juga bisa kita kuatkan ya, sehingga jaringan distribusi pemasarannya bisa lebih ya, jangkauannya bisa lebih ini karena bisa sampai luar Jawa mungkin. Iya. Jadi selama ini kan ini dipakai untuk yang rutin itu diproduksi untuk keranjang buah. Nah, kemarin kita coba inisiasi bisa ndak memproduksi kayak piring kayak gitu. Nanti ya bisa kita suplaikan ke, kan di sini banyak warung Lamongan itu. Ya, itu bisa bagi alas makannya gitu atau untuk piringnya gitu. Keren, Sobat PKU kalau penasaran dan mau punya di rumah supaya rumah kalian makin cantik, langsung aja pesan lewat nomor di bawah ini ya. Oke. Nah, terus itu ada lagi itu yang tenun ya, kain tenun gitu. Jadi itu juga nasabah Mekar. Itu nasabah Mekar Ibu Rusti ya dari Mekar Cerme. Rusti itu karyanya tenun. Ya. Oke. Ada tenun. Wah, gitu. memang beragam banget ya karya dari nasabah-nasabah dari cabang Lamongan ini. Jadi Sobat PKU harus punya minimal 1 karya dari Lamongan Sobat PKU. Harus dong. Jangan lupa. Oke, kita lanjut ngobrol lagi ya Pak. Oke, Pak. Nah, Pak pengen tahu sih Pak, kira-kira kalau misalkan di cabang Lamongan ini punya tradisi nggak Pak? Atau yang sudah dilakukan turun-temurun gitu dari tahun-tahun sebelumnya? Tradisi dalam arti aktivitas teman-teman karyawan atau yang terkait dengan nasabah? Oh, bisa dua-duanya. Oke. Kalau ngomongin tradisi yang terkait dengan teman-teman karyawan, jadi karena saya juga belum tutup buku 1 tahun begitu ya. Jadi ini khususnya ini mendekati puasa. Itu yang saya coba nyari informasinya ke teman-teman. Jadi mungkin sudah jamak gitu ya di daerah-daerah lain kalau waktu puasa gitu tuh banyak yang jualan untuk takjil gitu ya, untuk berbuka puasa. Nah, kemarin juga gitu tersampaikan, Pak, itu di depan kantor, ini kan jalan utama Kota Lamongan. Itu biasanya kalau bulan puasa setiap sore begitu itu udah ramai orang jualan takjil. Nah, takjil. Nah, terus hal itulah yang mungkin untuk tahun ini akan saya coba improve. Saya akan memberikan kesempatan nasabah itu kita bukakan booth di situ. Oh, jadi nasabah yang mungkin usahanya kuliner dan bisa Betul. Nanti bisa dibikinkan booth di depan kantor. Iya, di sepanjang jalan ke depan ini karena selama ini kan tradisi atau kebiasaan orang sini kan menyediakan takjil yang menghasilkan gitu ya, tambahan di momen Lebaran itu. Nah, kenapa tidak itu saya kasih kesempatan kepada nasabah-nasabah yang memang punya hasil dari usaha mereka bisa berbentuk makanan atau minuman gitu. Jadi tradisi mereka mencari takjil, kalau orang Jawa Barat nyebutnya ngabuburit gitu ya. Mungkin di sini itu mencari takjil, kalau di sana mencari atau menunggu waktu beduk maghrib gitu. Jadi itu sinergi antara aktivitas teman-teman karyawan dengan teman-teman nasabah yang bisa diwujudkan di satu waktu. Kalau yang terkait dengan aktivitas karyawan sendiri, biasanya kita kalau menjelang Lebaran atau puasa itu menyampaikan menyampaikan rezeki kepada mereka yang kurang mampu. Kita menyantuni yayasan yatim atau mereka-mereka yang mungkin dalam arti
kurang beruntung begitu ya, supaya mereka juga punya semangat merayakan hari kemenangan nanti di bulan Idul Fitri gitu, sehingga doa dari mereka pun juga ijabah untuk kita gitu yang menjalankan aktivitas di PNM, dan juga untuk mereka ke depannya gitu. Jadi berkah buat kita, berkah juga untuk mereka gitu ya. Betul. Dan kalau ngomongin rutinitas kami di kantor begitu, setiap Jumat kita selalu punya rutinan namanya membaca Yasin. Jadi kalau di lantai bawah tadi itu ada tertulis Coffee Corner, sebenarnya tujuannya itu untuk biar kalau ada tamu dari luar atau internal kita itu lagi ngobrolnya butuh ndak serius itu ya di bawah. Di bawah. Tetapi itu terbiasa kita pakai setiap hari Jumat pagi, kita itu membaca Yasin tahlil gitu. Dan jadi banyak juga ya kegiatan di cabang Lamongan ya Pak? Iya, mungkin iya. Nggak hanya untuk nasabah, tapi ternyata untuk insan PNM-nya juga. Betul. PKU ada yang tertarik untuk berkarir di PNM? Nah mungkin kita kalau pertanyaan terakhir ya Pak, mungkin ada nggak Pak? Pastinya ada ya ini ya, harapan untuk PNM dan juga insan PNM yang ada di Lamongan khususnya Pak. Ya, kalau untuk PNM-nya secara umum kita selalu berusaha untuk agar PNM itu long lifetime gitu ya. Kenapa kok kami berharap PNM bisa long lifetime? Supaya apa yang kita kerjakan itu manfaat untuk orang-orang yang istilahnya itu selama ini belum terlayani dalam hal ingin mengembangkan atau ingin menjalankan usahanya. Karena kami PNM itu khususnya kalau cabang Lamongan itu bahkan sudah tersampaikan oleh satu di antara 4 wilayah kerja kita, bupatinya itu menyampaikan ke kita bahwa ayo kita istilahnya itu sinergi untuk menciptakan 10.000 pengusaha baru untuk di Kabupaten Lamongan ini. Dan bahkan saking semangatnya beliau itu Bupati Lamongan gitu ya, Pak Zuhron Nur Effendi ingin memberdayakan kita itu, di akhir tahun kemarin beliau itu menyempatkan diri untuk datang ke kantor ini, memberikan semangat kepada kita itu untuk memimpin yel-yel saat itu. Jadi itulah yang membuat kita juga secara harapan apa yang kita kerjakan ke depan, berharap banget gitu ya, semakin banyak nasabah pelaku usaha mikro yang bisa terlayani, akhirnya kita sendiri juga punya semangat lebih untuk beraktivitas, dan harapannya PNM itu lebih bisa diterima dan lebih menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional gitu. Mantap. Wah, keren banget ya Pak. Kalau gitu terima kasih banyak Bapak Ana. Sama-sama Pak. Kesempatan yang Pak bisa ngobrol-ngobrol dan kenal lebih dekat juga sama Bapak. Semoga amin harapannya bisa terwujud. Amin. Semoga Bapak juga lancar menjalankan amanahnya sebagai pimpinan cabang ya Pak, dan semoga cabang Lamongan bisa semakin berkembang jadi salah satu cabang yang sukses gitu ya Pak. Amin. Nah, Sobat PKU, jangan lupa yang nonton video ini like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar tahu juga nih gimana kerennya cabang Lamongan. Dan jangan lupa juga komen kira-kira cabang mana lagi ya yang harus Mpok datangi. Kalau gitu nantikan terus Mpok Carla episode selanjutnya. Nyok kita nonton Mpok Carla. Nyok. Dadah.